Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel GKJ Salatiga Utara, di dalam sapaan majelis pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 18. Namun sebelumnya mari kita berdoa meminta pertolongan dan bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur bahwasanya kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kami, bahwasanya Tuhan selalu menyertai kami, dan tidak hanya kami tetapi orang-orang terdekat kami dan orang-orang banyak, sehingga kami semua dapat hidup di dalam perlindungan-Mu saja. Sebentar lagi kami akan membahas firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkaryalah Tuhan atas kami dan kami siap melaksanakannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang telah saya katakan tadi bahwa kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 18. Saya berharap Bapak Ibu saudara semuanya dapat membuka Alkitab dan dapat membaca satu perikop tersebut. Baik, saya akan mencoba membahas. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tentu saja beberapa dari kita masih ingat ya, ketika kita mencoba melamar pekerjaan begitu, maka kita biasanya akan mempersiapkan surat lamaran dan juga kurikulum vitae, gitu ya. Nah, di dalam surat lamaran dan kurikulum vitae tersebut biasanya diisi dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan juga rekomendasi dari pihak-pihak yang dapat dipercaya. Nah, ini tentu saja akan mempengaruhi pemberi kerja untuk dapat memberikan kerja kepada kita. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan, wawasan, sifat, dan prestasi dari kita yang melamar pekerjaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 3, Rasul Paulus menyatakan bahwa tidak ada surat pujian yang diterbitkan baginya. Namun bukan berarti Paulus sama sekali tidak berkarya dalam pelayanannya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa kehadiran jemaat di Korintus adalah bukti dan buah dari pemberitaan Injil. Paulus pernah diragukan oleh sebagian orang karena tidak pernah menjadi murid Yesus secara langsung. Namun ia telah bekerja keras mengabarkan Injil hingga menghasilkan banyak jemaat. Hal itu menjadi bukti bagi orang-orang yang meragukan status kerasulannya. Paulus tidak pernah sibuk meminta pernyataan dari orang-orang terpandang tentang pelayanannya tersebut, tetapi cukup dengan terus berkarya di dalam Tuhan. Maka dengan sendirinya hasil karya pelayanannya menjadi buah yang membuktikan statusnya sebagai rasul. Hal yang lebih indah adalah Paulus mengakui bahwa semua itu bisa terjadi karena kuasa Tuhan, bukan karena kekuatan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin saja orang lain memandang kita rendah karena kita bukan dari keluarga terpandang, bukan pula dari keluarga yang kaya, atau bukan orang yang ahli di dalam pelayanan. Jika ini terjadi, kita tidak perlu marah atau merasa malu, apalagi rendah diri. Tak perlu pula mencari pembuktian melalui komentar-komentar orang, sebab satu-satunya pembuktian yang kita butuhkan berasal dari Tuhan saja. Inilah yang membuat pelayanan kita bercahaya di depan orang-orang dan menampilkan kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, satu hal penting yang perlu dilakukan adalah terus berkarya di dalam pelayanan. Pada akhirnya banyak orang akan melihat kualitas sesungguhnya dari buah yang kita hasilkan. Tanpa dibuat pusing oleh komentar orang lain, kita sebaiknya bertekun dalam pelayanan yang Allah percayakan
agar pengabdian kita berbuah kebaikan bagi banyak orang dan menyibukkan diri dalam mengasihi Tuhan dan ciptaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, pada saat ini kami ingin berjanji pada diri kami sendiri. Kami ingin melayani Engkau dengan apa yang kami miliki. Kami tidak ingin menyibukkan diri mencari pengakuan. Kami tidak ingin menyibukkan diri mencari komentar-komentar tentang pelayanan kami terhadap-Mu. Dimanapun kami berada, ajari kami untuk terus mengabdi dan melayani Engkau dengan cara-cara yang Engkau telah berikan di dalam Alkitab. Biarlah kami tidak mendengar orang-orang yang mencibir kami, tetapi Bapa, biarlah kami terus bersemangat di dalam-Mu untuk melayani sesama. Kami mau serahkan diri kami dan pelayanan kami, pengabdian kami terhadap-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.